Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kausar Haidar. Yuk kita ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu futtirat wa idal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan serta nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang kita rasakan saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang keutamaan sabar. Sabar berasal dari kata sabar yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan, menahan diri dari kesusahan menyikapinya sesuai dengan syariat dan akhlak, menjaga lisan dari celaan, kemudian menahan dari anggota badan kita ini dari perbuatan dosa. Sabar merupakan pilar kebahagiaan hamba Allah. Kenapa? Sabar adalah pilar kebahagiaan hamba Allah karena dengan kesabaran seseorang atau manusia bisa menjaga kemaksiatan, bisa konsisten dalam menjaga ketaatan, serta bisa tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Tentunya kesabaran banyak disinggung dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu manusia selalu diarahkan untuk bersabar dalam melalui berbagai macam kehidupannya. Nah, makna kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan rela hati serta ikhlas dalam menerima segala sesuatu yang dihadapinya demi mendapatkan kebaikan di akhirat kelak nanti. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang menjadikan sabar serta sholatnya sebagai penolongnya. Kemudian Allah pun
juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hambanya yang sabar, seperti firman Allah pada surat Al-Furqan ayat 73. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqaunaha fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka itulah yang diberikan balasan kedudukan yang tinggi di surga karena sebab kesabarannya. Nah, dalam kehidupan kita ini pasti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, ya. Terkadang cobaan, musibah itu bukanlah azab yang ditimpakan kepada kita, akan tetapi suatu cobaan, musibah itu bisa jadi adalah ujian dari Allah untuk kita, bahwa musibah dan cobaan adalah bentuk kecintaan kita, bentuk kecintaan Allah kepada kita semua, ya. Karena dengan kesabaran untuk menghadapi kecobaan tersebut, manusia, seseorang bisa lebih dekat dengan Allah, lebih ingat dengan Allah. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kesabaran tersebut kita perlu menjaga kalbu kita, menjaga nutrisi kita, ya, nutrisi kalbu kita dengan apa? Dengan nasihat. Dengan nasihat kesabaran, karena nasihat kesabaran pasti banyak diperlukan untuk menguatkan jiwa kita, kalbu kita supaya lebih kokoh, lebih teguh dalam ketaatan. Nah, dalam ketaatan kepada Allah tentunya. Pun kesabaran itu ada 3 bagian atau 3 jenis kesabaran. Yang pertama, kesabaran dalam mematuhi dan ketaatan, mematuhi perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua adalah kesabaran dalam menghadapi musibah atau cobaan. Yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi kesenangan atau kebahagiaan. Ya, barang tentu kesenangan bukanlah hal yang biasa, tetapi di dalam kesenangan itu mungkin bisa jadi kita akan lupa, karena manusia bersifat tidak akan pernah puas seperti itu. Nah, terkait dengan Ramadan kali ini yang telah kita laksanakan hari ini, tentu terkait dengan jenis kesabaran yang pertama, di mana Ramadan, bulan puasa adalah suatu ibadah, ya, suatu bentuk ibadah puasa yang termasuk dalam kesabaran, ya, kesabaran jenis yang pertama tadi, bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Ramadan adalah bulan kesabaran. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan kesabaran? Karena di dalam bulan Ramadan ini ibadah yang utama adalah puasa. Dan seperti hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran, ya. Puasa sebagian dari kesabaran. Dengan berpuasa inilah kaum muslimin dididik untuk bersabar. Bersabar dalam menahan lapar dan haus serta dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum, padahal makanan dan minuman milik kita sendiri, tetapi kita menahan untuk tidak mengkonsumsinya. Itu adalah salah satu bentuk atas dasar ketaatan kita kepada Allah karena perintahnya. Nah, kemudian selain itu menahan amarah, ya, kesabaran dalam menahan amarah di bulan puasa ini. Kadangkala kita sering diuji, kita harus menahan emosi, ya. Nah, dengan menahan diri inilah salah satu bentuk pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah memberikan keutamaan yang besar dalam kesabaran itu. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10
kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap amalan seseorang akan dilipat gandakan 10 pahala hingga 700 kali. Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tidak dilipat gandakan seperti tadi. Oleh karena itu Allah melipat gandakan pahala hingga tiada batasnya. Dan tentu pasti dalam ibadah puasa ada bentuk melakukan ketaatan dalam menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seseorang ada bentuk suatu kesabaran dalam hal-hal menghadapi sesuatu yang menyakitkan seperti menahan haus, lapar, dan lemahnya badan. Oleh karena itulah di bulan puasa akan banyak lebih pahala yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah kesabaran suatu bentuk identitas diri, keislaman dan keimanan kita, dan jadikanlah suatu bentuk harga mati untuk keimanan kita. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, materi yang singkat ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang terucap. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.